Tak sangka rencana memberi dukungan kepada tim sepak bola berubah tragis. Gino Brian Kalahatu malah dipukuli tanpa alasan saat melintas lorong di kawasan Urimesing, Kota Ambon. Bahkan dikejar menggunakan pipa besi dan nyaris saja dihakimi massa. Apa salah Gino? Tribuners, berikut pengakuan Gino Brian Kalahatu dalam saksi kata. Gino Brian Kalahatu, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi awal kejadian hingga akhirnya Anda menjadi korban penganiayaan di depan toko bintang Kota Ambon pada Jumat 15 Mei 2026 malam? Ya, awalnya kan saya mau pergi nonton saudara-saudara perempuan dari Gunung Nona, dari kompleks saya kan mau sparring sama kompleks Galala, dari teman-teman ranting dari Galala. Terus saya kan dengar info mereka main di lapangan Urimesing. Jadi saya ke sana sendirian karena semuanya sudah duluan. Ya, saya pas sampai di muka lorong samping toko bintang itu ada pria satu, dia berdiri pas di tengah-tengah lorong itu. Jadi saya pas taruh motor, saya langsung masuk tuh, tapi pas lewat saya minta permisi, om, permisi om. Langsung mungkin karena om itu saya dengar, orang tua dia diam saja toh. Jadi saya sampai bawah turun trap tuh sekitar 4 lah. Terus sampai bawah dia tanya, WC mau pi mana? Lalu saya bilang mau ke lapangan om. Tapi mungkin dia tidak dengar lagi. Jadi dia turun ikut menghampiri saya tuh. Terus dia tanya sekali lagi, kamu mau kemana? Langsung saya bilang mau ke lapangan om. Nah dari situ tiba-tiba langsung dia pegang saya dari pundak sini, terus dia lempar saya keluar dari lorong itu. Saya jatuhnya di trap-trap itu, terus kaki saya ini luka. Sementara pas balik ke belakang begini, dianya langsung pukul saya dari tulang belakang sini. Jadi pas itu langsung saya berdiri refleks toh, saya spontan kasih perlawanan. Jadi saya keluar, terus dari situ langsung saya keluar ke depan jalan. Pas saya lihat ada CCTV di muka toko bintang itu, saya ini mungkin bisa jadi bukti nanti toh. Jadi saya langsung berdiri situ. Kita berdua baku adu mulut itu sekitar paling 5 menit apa. Mungkin karena om itu dia emosi, dia langsung cabut itu besi rambu-rambu lalu lintas ini, dilarang parkir, baru sudah berkarat. Dia cabut, dia lari ikut saya kejar saya dengan akan tuh. Jadi saya lari tapi saya lihat sesuatu lagi untuk bawa tuh, saya angkat batu tuh besar begini. Tapi saya pegang doang, saya cuma pegang, saya tidak pukul dia sama sekali. Nah dia kejar, ada pas 3 motor berderetan di samping jalan itu. Saya pikir kalau saya lari di sekitar situ mungkin dia tidak dapat kejar saya toh. Tapi sementara putar sekitar 5 putaran tuh, kita berdua putar, iya saling kejar-kejaran, putar. Saya juga capek lagi. Nah makanya itu langsung saya lari ke arah pos Trikora tuh. Mungkin dalam hati bilang ini mesti ke arah pos Trikora buat amankan diri, karena ini sudah dikejar dengan besi ini tuh. Jadi saya lari ke arah sana. Tiba-tiba sementara lari ada warga ini yang anak-anak muda ini yang mungkin seumuran saya. Dong mungkin lihat saya dikejar sama om itu, mungkin dong kira saya nih yang bikin kacau atau bikin masalah di situ. Dong langsung kejar saya. Sementara itu dong teriak bilang, "Weh, sini kurang ajar orang tua." Dari situ saya kaget. Itu saya langsung lari arah balik ke arah lorong toko bintang ini. Saya lari balik. Sementara itu mereka sudah kejar saya. Dapat itu kita ada sekitar 5 atau 6 orang itu.
mereka sudah kejar saya, tapi yang di depan sekali yang berhadapan dengan saya itu paling 2-3 orang. Saya melawan mereka, ada sempat adu pukulan tuh, tapi saya lihat celah untuk melarikan diri agar kalau saya cuma di satu tempat saya bisa dipukul dari belakang, saya mungkin pingsan dan saya mungkin mati di tempat langsung. Jadi saya lihat celah, kalau ada kosong saya lari lagi. Nah, jadi itu saya lihat celah, saya lari lagi, lari lagi, mereka kejar lagi, baku adu pukulan lagi, saya lihat celah lagi, saya lari lagi. Nah, itu saya turun ke bawah lagi. Pas sudah naik ke sampai hampir sampai Toko Bintang itu, saya lihat celah, saya turun ke arah pos Trikora lagi. Nah, itu dari situ memang sudah saya rasa kayak sudah mau aman gitu. Ya, sementara lari ada satu orang saja yang di video itu, dia kejar saya tuh sampai jatuh itu. Itu dia sudah dekat sekali di belakang saya sekali. Jadi pas sementara itu saya cuman pancing gartak balik. Dia mungkin kaget, saya tiba-tiba stop, mungkin dia kaget langsung dia keseimbangan rusak, langsung dia jatuh tuh. Nah, dari situ langsung saya lari terus. Saya pikir ini sudah aman ini. Ya, saya lari terus mau arah ke pos Trikora nih. Tapi ada itu satu yang namanya Mario Tamela. Dia kan mungkin kira saya orang pencuri tuh. Jadi dia pegang saya pun kaget. Soalnya tuh ada mobil satu tuh dari arah berlawanan lewat, baru dia muncul dari belakang. Nah, saya kaget di situ. Dia pegang saya itu, saat itu saya sudah capek juga. Sudah capek sekali. Soalnya lari dari Toko Bintang ke arah ke bawah, habis itu diikut massa, naik ke atas, habis itu turun ke bawah ulang. Nah, dari situ saya capek. Saya mau memberontak buat lepas juga udah nggak bisa. Jadi ya sudah pasrah gitu karena sudah capek tuh. Nah, dari situ pas sampai sudah dipegang oleh dia, itu tiba-tiba saya juga belum tahu kalau yang grab saya dari belakang itu pelaku utama yang mabuk itu, yang bikin hal awal itu. Saya belum tahu. Tapi sementara itu saya sudah jelaskan per warga itu, bilang saya ini dipukuli, saya tidak bikin salah apa-apa, kenapa kalian menghakimi saya tapi mereka cuman kayak tuli gitu, kayak mereka nggak mau dengar penjelasan saya, padahal suara saya tuh sangat besar sekali. Saya sudah berteriak sampai kalau bilang bawa nama Tuhan. Saya sudah jelaskan, tapi kaget pas dapat grab tuh saya dipukuli oleh itu yang Ibu RT punya suami, dipukuli dari sini. Nah, terus mereka tarik saya dari itu kan pas di depan Bank Maybank. Oh iya. Pas di depan Bank Maybank tuh. Jadi mereka tarik saya terus ke arah itu karaoke Raja Wali tuh. Sementara itu mungkin karena Ibu RT ini dia mungkin emosi sama saya, kira saya yang bikin masalah, dia langsung tampar saya. Nah, situ saya juga nggak terima kan. Cuman saya nggak mau bikin apa coba. Nggak bisa apa-apa, leher sudah dipegang, tangan sudah nggak bisa gerak. Ya, saya ikut saja. Habis itu ada satu lagi yang baju Barcelona tuh. Dia tanyakan pada saya, kamu dari mana? Nah, saya jawab, saya dari Gunung Nona, Kompleks Anggun. Langsung dia jawab saya lagi, oh kalian ini kalian ini yang dari Gunung Nona yang biasa bikin masalah. Terus dia pukul. Tapi untung ada satu orang dia mungkin menjegat, jadi nggak kenal kepala, cuma kenal barang aja. Nah, dari situ langsung saya diamankan. Jadi dari para terduga pelaku ini, misalnya pelaku utama, apakah Gino mengenal mereka atau terduga pelaku lainnya yang ikut mengeroyok Gino ini, apakah Gino mengenal mereka? Saya awalnya tidak kenal sama sekali. Termasuk yang Mario Tamaela itu? Tidak kenal sama sekali. Itu semua setelah saya cari tahu dari belakang ini baru saya kenal, baru tahu kata itu dia namanya ini, dia namanya. Lalu apakah benar pada saat kejadian itu Anda merasa bahwa terduga pelaku utama ini dia dipengaruhi oleh minuman keras? Ya, karena posisi saat dia menghampiri saya di awal cerita tuh, dia menghampiri saya, terus dia pegang saya itu memang sangat bau minuman keras sekali. Sangat baru bicaranya udah teler banget. Udah kayak memang mabuk sekali itu dia.
Nah, dari situ saya yakin dia itu mabuk. Oke, lalu setelah dikeroyok, langkah apa yang Anda lakukan Setelah dikeroyok, dalam pikiran saya setelah cuman, diamankan? ya dalam pikiran saya cuma mau lapor polisi. Sebab saya dikeroyok massa. Saya cuma sendirian. Jadi saya mau lapor polisi pas hari itu, saat itu ada dari pihak polisi yang datang, ya ditanyakan mau bagaimana. Saya jawab, kita lapor polisi pak, salahnya saya ini sudah, oh sakit sekali ini badan-badan saya tuh, ya harus lapor polisi. Saya pun tidak salah kenapa mereka pukuli saya. Jadi kita langsung ke polsek lagi, ke polsek Sirimau. Jadi laporan itu dilayangkan setelah polisi mendatangi Gino atau Gino yang langsung ke Polsek Sirimau? Sebelum itu kan saya mau tujuannya ke pos Trikora untuk mengamankan diri. Iya. Tapi karena nggak sempat sampai sana, lalu diamankan di parkiran karaoke Raja Wali tuh. Itu tuh mungkin ada laporan dari warga kata kalau ada masalah di situ, lalu ada polisi 2 orang datang, Babinsa atau apa itu saya tidak tahu. Mereka datang terus mereka mengamankan, terus mereka bawa saya ke polsek. Ke Polsek Sirimau. Ya, polsek Sirimau. Lalu dari kejadian itu kondisi fisik dari Gino sendiri seperti apa? Ada mengalami luka atau lebamkah di tubuh? Ya, pada saat itu sudah sampai di polsek baru merasakan sakit di bagian paha ini, seperti kayak patah gitu atau bagaimana, sampai saya jalannya pincang sekali. Terus di bagian pipi sini yang dipukuli, terus yang di bagian sini lagi ada luka, mungkin dipukuli tapi kena kuku mungkin. Terus yang di leher sini yang di krep nih. Ya. Terus di bagian ini luka di kaki yang pas jatuh dilempar terus jatuh di terap itu. Lalu respon keluarga sendiri terhadap masalah ini seperti apa, Gino? Nah, jadi kan hari itu kan posisinya saya tidak bawa HP sama sekali, tidak bawa. Terus untungnya ada satu tetangga, ya kakak kompleks. Dia kan maksim di daerah situ. Pas di depan Indomaret dia duduknya di situ. Pas lihat ada masalah, dia dari jauh sudah lihat saya ada. Cuman dia belum mengenali itu saya. Terus mungkin karena pas sudah aman baru dia mendekati, baru dia tahu kalau itu saya. Nah, dari situ pas perjalanan ke arah polsek Sirimau, dia sendiri yang menawarkan. Dia bilang kata saya panggil orang tua Anda. Langsung saya bilang kata iya tolong. Nah, dari situ saya pas sampai di polsek, ya sekitar 15 menitan lah baru keluarga muncul. Lalu dari Jumat malam sampai dengan hari ini Minggu malam, apakah ada dari pihak terduga pelaku yang mungkin mencoba untuk melakukan mediasi untuk berdamai atau bagaimana? Untuk saat ini tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada komunikasi sama sekali. Lalu perkembangan laporan yang dilayangkan ke Polsek Sirimau sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, untuk sekarang puji Tuhan 3 orang terduga sudah diamankan dan sudah diperiksa. Mau saya sebut orang-orangnya. Boleh, Jadi satunya yang Ibu RT itu, yang satunya yang mabuk, yang satunya yang suaminya Ibu RT ini. Lalu yang terduga pelaku utama juga sudah diamankan tadi ya? Terjaga oleh orang-orang di situ sendiri. Iya. Gitu. Dan terakhir Gino, mungkin harapan Gino atas kejadian ini seperti apa? Harapan terhadap kejadian ini, saya harap pelakunya secepatnya diperiksa. Terus kalau boleh kan negara ini kan negara hukum kan. Saya posisi saya saat ini tidak apa-apa, nggak ada yang separah yang mungkin masalah-masalah yang lain, nggak, intinya masih hidup, masih sehat-sehat. Tapi mungkin itu karena Tuhan masih sayang toh. Tapi
apa terjadi kalau misalnya saya pulang cuma dengan nama atau. Jadi saya harap dari tim kepolisian mau menindaklanjuti masalah Segera ini menuntaskan masalah ya ini. secara harus tuntas sih, supaya tidak jadi tidak jadi Terulang ya lagi. tidak terjadi ulang lagi di kompleks-kompleks lain. Mereka pikir negara hukum tidak berlaku, jadi bikin saja, ya, buat saja, nanti juga aman ya gitu. Jadi ini nanti bisa jadi efek jerah Ya, juga efek buat, jerah buat mereka yang lain. dari buat yang lain, betul. Oke, siap. Penegakan hukum sebaik-baiknya jadi harapan korban dan keluarga. Dan tentunya jangan lagi ada kejadian serupa di masa mendatang. Saksikan Saksi Kata episode selanjutnya.